Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang seputar jenis-jenis kenari. Mulai dari kenari Lancaster, kemudian urutan yang ke-10 ada kenari roller Jerman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seputar jenis kenari yang belum saya bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke urutan yang ke-11. Ada kenari Fearless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya di channel KKN Pet Farm Official, channel seputar dunia kicau pastinya. Apa kabar teman-teman kicau mania semua dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, serta dilancarkan usahanya, amin amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang seputar jenis-jenis kenari. Mulai dari kenari Lancaster, kemudian urutan yang ke-10 ada kenari roller Jerman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seputar jenis kenari yang belum saya bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke urutan yang ke-11. Ada kenari lizard. Kenari lizard, nama lizard itu sendiri diambil dari warna bulunya yang menyerupai kadal atau lizard. Pada tahun 1700-an kenari ini dikembangkan di negara Prancis dan dipublikasikan pada tahun 1742. Banyak yang menyebut kenari lizard merupakan hewan fosil hidup karena saking tuanya keberadaan kenari yang satu ini. Pada tahun 1900-an kenari ini sempat hampir punah karena adanya wabah dan Perang Dunia ke-1 serta Perang Dunia ke-2. Hingga pada tahun 1940 kenari yang selamat dari wabah penyakit dan perang dunia ditangkarkan sehingga populasinya kian bertambah. Untuk ciri-ciri kenari lizard sendiri, yang pertama ukuran postur tubuhnya 13-14 cm. Kemudian motif bulu pada dada dan punggungnya mirip seperti kadal. Kemudian yang ketiga, pada bagian tubuh seperti kuku, paruh, serta kakinya berwarna gelap. Pada bagian kepala, untuk sebagian kenari lizard memiliki motif seperti topi. Untuk kenari lizard sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada red lizard canary atau kenari lizard merah. Kemudian yang kedua ada blue lizard canary, kenari lizard biru. Kemudian gold lizard canary atau kenari lizard emas. Kemudian silver lizard canary atau kenari lizard silver. Oke, lanjut urutan yang ke-12 ada kenari Spanish timbrado. Kenari Spanish timbrado termasuk jenis kenari yang berasal dari Spanyol. Kenari Spanish timbrado sendiri terkenal sebagai kenari penyanyi karena suaranya yang bagus. Dahulunya burung ini dikembangbiakan di negara Spanyol pada tahun 1940 sampai 1950-an. Para penangkar berusaha untuk mengawinkan kenari ini dengan burung finch yang berasal dari Spanyol. Maka dari itu biasa menghasilkan kenari dengan kicauan yang cukup bagus. Untuk ciri-ciri kenari Spanish timbrado sendiri, yang pertama, postur tubuh kenari ini cenderung kokoh serta tampak tegap, khususnya pada bagian dada yang lebar dan juga tegap. Kemudian, kaki lebih pendek dari jenis kenari lokal asli Indonesia. Kemudian bulunya lebat serta ekor berbentuk V. Lanjut urutan yang ke-13 ada kenari water slinger. Kenari water slinger. Kenari water slinger ini memiliki suara yang cukup mirip dengan suara air mengalir, sesuai dengan namanya yaitu water slinger, yang mana water dalam bahasa Indonesia ini berarti air. Untuk karakteristik burung ini mempunyai irama lagu yang sangat lamban, menjadi lamban, klokando yang dalam, maupun suara air yang dalam, dan bahkan sampai dengan suara yang memiliki nada tinggi dan bright. Kemudian, kicauan burung ini umumnya membawakan lagunya dengan cepat dan juga memiliki suara yang terdengar tidak putus-putus.
Untuk ciri-ciri kenari water slinger sendiri, yang pertama, paruh lebih kecil, terlihat lebih lancip apabila dibandingkan dengan burung kenari lainnya. Kedua, ukuran tubuhnya kurang lebih 16 cm. Kemudian ciri-ciri khas dari segi ukuran burung ini dapat dikatakan hampir sama dengan kenari Holland. Oke, lanjut urutan yang ke-14, ada kenari Holland. Kenari Holland. Kenari Holland dikenal dengan sebutan kenari mata merah, bukan tanpa alasan, karena jenis burung ini memang memiliki mata merah. Kenari Holland tidak hanya terkenal dengan warna retina matanya saja. Kenari ini juga mempunyai kicauan suara yang khas. Kenari Holland mempunyai kualitas suara di atas rata-rata. Bahkan suara kenari Holland ini tebal dan nyaring, dan juga memiliki cengkok suara yang mengalir. Kenari Holland memiliki warna bulu, merah, kuning, orange, dan lain-lain yang sangat memanjakan mata. Warna bulu ini tak lain karena hasil dari persilangan kenari jantan Rediskin dan kenari kuning German Roller. Selain itu, ada juga yang meyakini bahwa kenari Holland adalah kenari persilangan dari Rediskin dan kenari Border. Oke, lanjut urutan yang ke-15, ada kenari cinnamon. Kenari cinnamon. Kenari cinnamon penampilannya mirip kenari Norwich. Kenari ini termasuk jenis yang sangat langka, namun dikenal sangat aktif dan pandai berkicau. Kenari cinnamon dikembangkan di Inggris pada awal tahun 1900-an, kemudian disilangkan dengan jenis kenari tipe lain seperti Yorkshire, Norwich, dan Border untuk menghasilkan keturunan warna kayu manis atau cinnamon yang lebih tegas. Tetapi keturunan yang dihasilkan itu umumnya tidak memiliki intensitas warna cinnamon seperti warna aslinya, sehingga British Canary Corps atau Dewan Kenari Inggris memberinya nama baru, yaitu English Cinnamon Canary atau kenari cinnamon Inggris, yang kemudian ditetapkan sebagai jenis terpisah. Untuk ciri-ciri kenari cinnamon sendiri, yang pertama, rata-rata berukuran panjang kurang lebih 16 cm sampai 15 cm. Tubuhnya berbentuk bulat, bagian dada yang tampak lebar atau bidang. Kemudian yang ketiga, bulu-bulu yang halus dan tebal serta berwarna coklat kemerahan. Kemudian yang terakhir, mempunyai sayap serta ekor dan paruh yang lebih pendek. Oke, lanjut urutan yang ke-16, ada kenari Gloucester. Kenari Gloucester. Kenari Gloucester dinamai kenari Island, di mana tempat pertama kali ditemukan dan dipopulerkan. Burung kenari Gloucester berasal dari Inggris, tetapi tidak ditemukan di alam liar. Kenari Gloucester merupakan jenis kenari domestik tertentu yang awalnya dibiarkan dari berbagai kenari lainnya pada awal tahun 1920-an. Pada tahun 1960 dibawa ke Amerika Serikat dan berkembang biak selama lebih dari 10 tahun. Kemudian pada tahun 1976 kenari Gloucester menjadi pemenang terbaik dalam pertunjukan burung kenari. Kenari Gloucester sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada kenari Gloucester Consort. Kemudian yang kedua ada kenari Gloucester Corona. Untuk membedakan jenis kenari Gloucester bisa melihat dari segi fisiknya. Kenari Gloucester Corona memiliki penampilan pipih berbentuk mangkuk pada bulu di atas kepalanya, sedangkan kenari Gloucester Consort tidak memiliki jambul yang unik tersebut. Lanjut urutan yang ke-17, ada kenari Japan Hoso. Kenari Japan Hoso. Kenari Japan Hoso mungkin terdengar masih asing di telinga kita. Kenari jenis ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Jepang pada tahun 1963 dan mulai populer di Eropa pada dekade 1970-an. Banyak yang mengira bahwa Japan Hoso merupakan miniatur dari kenari Scott Fancy. Jenis yang disebut terakhir ini merupakan hasil dari persilangan antara Bangkok Belgia dan kenari Mus Jerman. Ternyata anggapan itu salah. Japan Hoso adalah silangan antara Scott Fancy dengan kenari lokal Jepang yang berukuran kecil. Karena itulah Japan Hoso punya postur yang lebih kecil dari kenari Scott Fancy.
Untuk ciri-ciri kenari Japanese sendiri, yang pertama, tubuhnya yang membentuk bungkuk seperti bulan sabit. Kemudian yang kedua, ekor selalu di bawah tangkringan. Kemudian yang ketiga, kepalanya terlihat kecil dengan bentuk semi bundar. Untuk lehernya sendiri tipis dan panjang. Kemudian yang terakhir, ukuran tubuhnya sekitar 11 sampai 11,5 cm saja. Oke, lanjut urutan yang ke-18, ada kenari crested. Kenari crested. Kenari crested tergolong jenis kenari yang tua. Burung ini ada sekitar tahun 1950-an. Mula-mula dikenalkan sebagai King of the Fancy atau Raja Fantasi. Jika melihat dari tampilan fisiknya, maka kenari ini lebih menonjol pada bentuk fisiknya yang unik karena memiliki mahkota sebagai ciri khasnya. Di akhir tahun 1800-an, kenari ini termasuk dalam golongan kenari yang populer dan mahal harganya. Untuk ciri-ciri kenari crested sendiri, yang pertama, memiliki mahkota atau jambul yang luas, lebat, dan menutupi kepala hingga bagian depan, bahkan sampai menutupi mata. Kemudian yang kedua, badannya cukup besar dan bidang. Kemudian yang ketiga, memiliki kepala yang cukup besar. Kemudian lehernya pendek serta besar. Kemudian yang terakhir, mempunyai bulu yang lebih tebal dan lebat dibandingkan kenari jenis lainnya. Ukuran tubuhnya sendiri kurang lebih sekitar 11,43 cm. Oke, lanjut urutan yang ke-19, kenari Stafford. Kenari Stafford. Kenari Stafford adalah kenari yang diproduksi di Stafford, Inggris. Kemunculan pertamanya pada tahun 1987 pada event This National Expedition dan ditetapkan sebagai kenari untuk penangkaran pada tahun 1990-an. Di Amerika sendiri, pada pergelaran pameran burung berkicau, mulai memasukkan jenis kenari ini ke dalam salah satu dari bagian pameran burungnya pada tahun 1992. Pada awalnya hanya mempertunjukkan burung kenari yang memiliki jambul saja. Stafford adalah jenis kenari dengan warna dasar merah mawar. Jenis ini adalah jenis kenari warna, tetapi tidak semua kenari yang berwarna merah dan memiliki jambul adalah kenari Stafford. Oke, lanjut urutan yang ke-20, ada kenari Rusia. Kenari Rusia. Kenari Rusia adalah salah satu jenis kenari yang mempunyai beberapa keistimewaan yang belum banyak diketahui orang. Kenari Rusia mulai dikembangkan kurang lebih sekitar 300 tahun yang lalu oleh peternak kenari di Jerman. Kenari ini kemudian dibawa ke Rusia untuk dikembangbiakan. Kenari ini dapat mendengarkan suara-suara seruling, piano, lonceng, serta jenis alat musik yang lain. Namun seiring perkembangan zaman, maka saat ini kenari Rusia telah dimaster sehingga kicauannya lebih variatif dan lebih indah pastinya. Ada beberapa keistimewaan kenari Rusia. Yang pertama, memiliki 10-15 nyanyian atau kicauan bernada tinggi dan bisa dilakukan hanya dalam waktu 45-60 detik saja. Kemudian yang kedua, memiliki beberapa komposisi lagu atau suara kicau yang terdiri dari atas gabungan berbagai irama. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menghafal masteran sangat bagus. Bisa dikatakan memiliki memori yang kuat atau termasuk kenari yang cerdas. Kemudian yang keempat, kenari Rusia memulai ron yang sangat bagus dan terlatih. Kemudian nomor 5, kenari Rusia jantan betina dapat dibedakan dengan jelas atau dimorfik. Untuk ciri kenari Rusia jantan adalah pada bagian wajahnya berwarna orange, sedangkan yang betina berwarna pucat. Lanjut urutan yang ke-21, ada kenari Fancy. Kenari Fancy atau yang sering disebut dengan Fave merupakan kenari yang tahan banting, mudah dirawat, dan sangat produktif. Orang yang pertama kali menghasilkan kenari Fancy adalah peternak asal Skotlandia bernama Walter Lumsden atau yang dijuluki dengan The Great or Fancy Five Man. Sejak tahun 1950,
dia mengkhususkan diri dalam penangkaran burung kenari. Setelah melakukan berbagai usaha dan percobaan, akhirnya pada tahun 1957 dia berhasil memproduksi miniatur kenari border yang dinamakan Vivency sesuai dengan tempat tinggalnya. Untuk ciri-ciri kenari Vivency sendiri, pertama, memiliki ukuran tubuh sekitar 11,5 cm saja. Kemudian suaranya yang sangat merdu. Kemudian yang ketiga, mempunyai variasi warna yang luas seperti kuning, putih, hijau, coklat, abu-abu, dan bon. Oke, langsung saja kita lanjut ke urutan yang ke-22. Ada kenari frill. Kenari frill. Kenari frill termasuk jenis yang sangat unik, berbeda dari kenari yang lainnya. Keunikannya berada di bagian bulunya yang bergelombang dan dikenal 3 istilah, yaitu mantel, jabot, dan fin. Mantel adalah bulu dari jenis kenari frill yang berbeda di sekitar punggung, tepatnya berbentuk garis lurus maupun secara simetris, tampak membelah pada bagian punggung. Jabot merupakan istilah dari bulu yang berada pada bagian dada, bulunya tampak menggulung dan juga merombak ke dalam. Selanjutnya membentuk kerutan pada bagian tengah seperti halnya berbentuk kerang yang tertutup. Fin termasuk bulu pada bagian kenari frill yang terdapat pada bagian sekitar paha menuju ke bagian sayap. Untuk ukuran bulu ini lebih panjang. Untuk jenis-jenis kenari frill sendiri, ada kenari Parisian frill atau yang dikenal sebagai kenari Paris atau Parisian frill canary. Kemudian ada kenari frill dari Belanda atau Northern Duck frill canary. Untuk ciri-ciri kenari frill sendiri, pertama, postur tubuhnya kurang lebih 20-23 cm. Panjang ekornya bisa mencapai 12 cm. Kemudian jari kakinya bisa diputar-putar. Kemudian bulu kenari frill berjumbai. Oke, itu dia tadi jenis-jenis kenari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah informasi, serta jenis kenari kurang lengkap, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman kicomania semua tahu tentang jenis-jenis kenari yang lain, serta informasi yang lain yang lebih akurat, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel saya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.